Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Biudan Putra, saya di kelas 11 IPA 2, nomor absen 1. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tulang. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian tulang terlebih dahulu. Tulang merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh. Dalam hal ini, tulang mempunyai peranan sebagai pembentuk kerangka, sehingga tubuh bisa berdiri tegak. Selain itu, kerangka tubuh yang telah terbentuk bisa memberikan ruang untuk meletakkan organ-organ vital lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang sendiri dimulai saat dalam kandungan. Biasanya, kerangka tulang mulai terbentuk pada janin di beberapa minggu pertama setelah proses pembuahan berhasil dilakukan. Kemudian, pada usia kandungan yang menginjak akhir minggu ke-8, pola kerangka terbentuk dalam tulang rawan dan membran jaringan ikat. Pada tahap inilah proses pembentukan tulang atau osifikasi dimulai. Proses pembentukan tulang tersebut akan terus berkembang, bahkan setelah bayi lahir hingga usia dewasa. Bukan hanya itu, proses pembentukan tulang secara otomatis juga akan berlangsung ketika seorang mengalami kondisi patah tulang. Hal ini sudah menjadi respon tubuh yang akan memperbaiki diri secara mandiri jika mengalami kerusakan. Meskipun terkadang perlu memerlukan bantuan medis untuk mempercepat penyembuhan atau perbaikan. Proses pembentukan tulang yang pertama adalah intramembran. Pada tahap ini, pembentukan tulang yang terjadi melibatkan pergantian membran jaringan ikat. Biasanya, tulang intramembran yang terbentuk pada tahap ini berupa bagian tertentu pada tulang tengkorak serta beberapa tulang tidak beraturan lain. Pada proses pembentukan tulang intramembran, osteoblas atau sel pembentuk tulang berimigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitarnya. Pada osteoblas yang dikelilingi oleh matriks, maka terbentuk osteosit atau sel tulang dewasa. Dalam hal ini, osteoblas dan osteosit berperan penting dalam pertumbuhan, pengembangan, dan remodeling tulang. Proses pembentukan tulang selanjutnya adalah endokondral, berbeda dengan intramembran yang melibatkan membran jaringan ikat. Pada proses pembentukan tulang endokondral melibatkan tulang rawan hialin yang diganti dengan jaringan tulang. Dapat dikatakan sebagian besar tulang kerangka dibentuk melalui cara ini. Setelah proses pembuahan dan janin sudah memasuki bulan ketiga, di tahap inilah perikondrium atau jaringan ikat padat mulai mengelilingi tulang rawan. Pada saat yang bersamaan, jaringan ikat padat juga disertai dengan pembuluh darah dan osteoblas atau sel pembentuk tulang. Kemudian, osteoblas akan membentuk kerah tulang di sekitar diafisis. Selanjutnya, osteoblas menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Pada saat inilah pusat pembentukan tulang primer dimulai. Proses ini berlanjut pada pusat ke ujung tulang. Berikutnya terjadi proses osteoklas di mana tulang baru dipecah untuk membuka rongga meduler. Tulang rawan pada epifisis akan terus bertambah panjang. Itulah beberapa tahap dalam proses pembentukan tulang atau dalam istilah medis disebut osifikasi. Proses pembentukan tulang ini secara umum berlangsung pada setiap janin yang merupakan hasil pembuahan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tulang akan terus tumbuh dan berkembang dari bayi hingga masa awal dewasa, yaitu usia 20 tahun. Pada usia ini biasanya pertumbuhan tulang akan berhenti kecuali pertumbuhan ketebalan atau diameter tulang. Selain itu, tulang juga masih akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya saat terjadi kerusakan seperti patah tulang. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang proses pembentukan tulang dan pengertian tulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.